hubungan suami istri ini dibolehkan untuk berdusta. Dia mengatakan ini masakannya enak, masakannya lezat. Nabi sendiri juga begitu. Nabi diundang pada seseorang suruh makan, padahal makanannya lauknya nggak ada apa-apanya, pakai garam, karena pakai cuka. Maka kemudian Nabi SAW memuji, padahal masakannya makanan biasa. Kata Nabi, ni'mal idam al-khal. Sebaik-baiknya senikmat-nikmatnya lauk pauk kita ada cuka. Padahal bagaimana senikmat-nikmatnya cuka? Ya sebenarnya daging. Karena pada saat itu tuan rumah dia memberikan satu jamuan yang ala kadarnya, tetapi Nabi tidak mau mengecewakan tuan rumahnya. Dipuji oleh Nabi SAW dengan kata-kata seperti itu. Ini namanya dalam rangka untuk menjaga hubungan baik. Hayya 'alas shalah. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع. يا أكرم الخلق ما لمن أعوذ به سواك عند حلول الحديث العامم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بيديك رسول الله جاءك به إذ الكريم تجلى باسم منتكب. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر بالغفران كالأمم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم بارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa qudwatina wa qurratina Muhammad an-nabiyyil amin wa ala alihi wa ashabihi wa istiqamati sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا عليك توكلنا وإليك عنبنا وإليك المصير. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Marilah kita awali pengajian kita dengan bersama-sama membaca surah Al-Fatihah dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan mukjizat dan berkah surah Al-Fatihah, orang-orang tua kita, keluarga kita, guru-guru kita, saudara kita, jamaah kita
orang-orang yang telah berjasa terhadap mushola Al-Khamiyah ini, yang telah mewakafkan, menginfakkan, menerbangkan, mensedekahkan, serta memberikannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terima amal solehnya, dimaafkan segala kesalahannya, diluaskan kuburnya, jadikan kuburnya menjadi rawdah min riyadil jannah. Kita yang masih diberikan umur, mudah-mudahan senantiasa diberikan taufik dan hidayah, diberikan kesehatan lahir dan batin, dimudahkan dalam segala urusan kita, dilapangkan rezeki kita, diberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, agar kita bersama taat padanya. Mudah-mudahan pengajian kita pada malam hari ini akan senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menambahkan berkah dalam hidup kita, sekaligus menjadi catatan amal-amal soleh kita di sisi dari hati dia wa salihah. Wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Para jemaah rahimakumullah, dalam pertemuan malam Jumat yang lalu kita membahas tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surah Al-Baqarah ayat 224 dan 225, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la taj'alullaha 'urdatan li'aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas wallahu samii'un 'aliim. La yu'akhidhukumullahu bil-laghwi fi aymanikum walakin yu'akhirukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurur rahim. La taj'alullaha 'urdatan li'aymanikum, dan janganlah kau jadikan sumpah kalian itu sebagai penghalang bagi kalian untuk melakukan satu kebaikan dan ketakwaan serta memperbaiki hubungan sesama manusia. Dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Allah tidak menghukum sumpahmu yang dengan tidak sengaja, akan tetapi Allah akan menghukum sesuai dengan apa yang tertera di dalam hatimu, dan Allah Maha Pengampun serta Maha Penyayang. Tentu ayat ini turun berkenaan dengan seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah, di mana terjadi perselisihan antara dirinya dengan sahabat yang bernama Bashir ibn Nu'man, sehingga Abdullah bin Rawahah bersumpah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak mau ke rumahnya, untuk tidak mau berbicara dengannya, untuk tidak mau memperbaiki hubungan antara dirinya dengan yang lainnya jika terjadi suatu perselisihan. Ayat inilah yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan dengan turunnya, wala taj'alullaha 'urdatan li'aymanikum. Kemudian kita akan masuk kepada lanjutan pembahasan malam ini, adalah hukum-hukum syar'i yang berkenaan dengan ayat tadi. Tentu yang pertama, apa yang dimaksud dengan bilyaminil laghwi, satu sumpah, sumpah yang dilakukan oleh seseorang, di mana pada sumpah itu dia tidak sengaja untuk mengutarakannya. Nah, apakah sumpah dengan tidak sengaja itu harus membayar kifarat atau denda atas orang yang bersumpah tersebut? Dalam qaulullah Ta'ala, tentu bukti hal tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, la yu'akhidukumullahu bil-laghwi fi aymanikum. Allah tidak menghukum kalian pada sumpah-sumpah yang dilakukan dengan tidak sengaja. Ayat al-andal yamin Allah bila ithma,
fihi wala kafarah. Ayat ini menunjukkan bahwa sebenarnya sumpah itu jika dilakukan dengan tidak sengaja itu maka tidak ada dosa padanya dan juga tidak perlu membayar denda. Wa qad ikhtalafa al-fuqaha fi ma'rifati hadhihi al-yamin ala aqwal. Tentu terjadi perbedaan di kalangan ulama berkenaan ahli fikih ini tentang definisi sumpah tersebut dengan beberapa pendapat. Yang pertama adalah qala Syafi'i wa Ahmad, berkata Imam Syafi'i dan Imam Ahmad radhiyallahu anhu, al-laghu fil yamin, yaitu yang dimaksud sumpah yang tidak sengaja itu ma yajri 'ala lisani bil ghairi qasdil halaf, yaitu apa yang keluar dari lisan seseorang tanpa tujuan sumpah atau tanpa dengan tujuan untuk bersumpah, tetapi keluar ucapan itu tanpa ada tujuan untuk bersumpah, yang keluar dari lisan seseorang ucapan yang tanpa tujuan untuk bersumpah. Misalnya kalau rajul fi kalamihi, seperti perkataan seseorang di dalam ucapannya, la wallahi, tidak demi Allah. Ya, misalnya ada orang bertanya gitu, hal arafta hadzal makan, apakah kamu tahu tempat ini? Kemudian dia mengatakan la wallahi, tidak wallahi. Artinya wallahi di sini adalah satu sumpah ungkapan yang tidak ada tujuan tadi. Gitu. Coba dia ingin spontan keluarga itu sebagai penekanan atas pernyataan dia bahwa dia tidak tahu sungguh-sungguh. Kamu tahu nggak tempat ini? Saya nggak tahu, wallahi nggak tahu. Saya nggak tahu, wallahi nggak tahu. Ada kata-kata itu, demi Allah saya nggak tahu. Kadang-kadang keluar kata-kata itu dari kita, tanpa kita lihatkan atau kita tunjukkan. Nah, tentu kalimat ini adalah kalimat demi Allah atau Allah tadi yang diucapkan oleh seseorang itu tanpa tujuan untuk bersumpah. Wa ada ta'wil maqula ba'da salat Aisyah Asy-Sya'bi wa Ikrimah. Tentu takwil atau pemahaman yang berkenaan dengan pendapat ini juga dinukil oleh sebagian dari para ulama-ulama terdahulu, termasuk di dalamnya ada Sayyidah Aisyah, ada Imam Sya'bi, ada Imam Ikrimah radhiyallahu anhu. Qala Abu Hanifah wa Malik, sementara Imam Abu Hanifah dan Imam Malik keduanya berpendapat al-laghu fil yamin, sumpah yang tanpa disengaja adalah an yahlifa ala syai'in yadhunnuhu kama ya'taqid fa yaqulu bi khilafi. Hendaknya seseorang bersumpah akan sesuatu yang dia mengira bahwa kama ya'taqid sebagaimana yang dia yakini, fa yaqulu bi khilafi, ternyata berbeda. Wa hadha ta'wil maqbul Ibnu Abbas wal Hasan. Ini takwil dari dinukil dari Imam Abbas dan juga Imam Hasan wa Mujahid. Qala Malik rahimahullah fil Muwatta, berkata Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta itu adalah ahsanu ma sami'tu fi hadza adalah halful insan ala syai' yastaqinu ay yastaqilu annahu kadzalika thumma yujadu al-amru bi khilafi fala kafarata bihi. Berkata Imam Malik dalam kitabnya Muwatta, sesungguhnya yang baik atau yang paling baik apa yang aku dengarkan di dalam satu perkataan itu adalah bahwa sumpah yang tanpa sengaja itu adalah sumpah seseorang atas sesuatu yang dia meyakininya
akan sesuatu tersebut, tetapi didapatkan perkara itu berbeda, sehingga tidak menyebabkan dia itu wajib untuk membayar denda. Jadi dia untuk mendekatkan, meyakinkan bahwa apa yang dia sumpah itu sesuai dengan ternyata realitanya, kenyataannya tidak sama. Sehingga di sini sumpah tersebut tidak memperkuat dari apa yang menjadi kenyataan dari ucapannya itu, maka tidak wajib untuk membayar denda, kata Imam Malik dalam kitab Muwatta. Sementara di dalam fil Bukhari, dalam kitab Imam Bukhari, dari Imam Bukhari, an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat, nazala qauluhu ta'ala, turunnya ayat Al-Quran ini adalah la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum, ya. Allah tidak akan menghukum kalian, ya, yang memang sumpah kalian itu tidak dengan sengaja. Fi qauli rajul, seperti perkataan seseorang yang mengatakan la wallahi wa bala wallahi. Jadi biasanya ini digunakan bahasa wallahi dalam kata-kata ini dalam percakapan orang-orang Arab, itu namanya bahasa mujamalah. Bahasa mujamalah itu namanya kita bahasa basa-basi. Bahasa kita tuh apa ya? Mujamalah. Artinya, nah, kamu tahu nggak alamat ini? Oh, demi Allah saya nggak tahu. Ya. Kata-kata demi Allah di sini sebenarnya bukan untuk sumpah dengan sengaja. Biasa. Tapi satu ungkapan yang dikeluarkan dengan tanpa tujuan untuk bersumpah. Itu namanya la yu'akhidhukumullahu billaghwi. Nah, sering tuh orang Arab tentang Arab terhadap la wallahi. La wallahi, pasti ada wallahi la arif. Wallahi la. Wallahi di sini bukan ada untuk bersumpah, laisa lil qasam, laisa lil halaf, wa innama huwa lil mujabalah. Tetapi untuk bahasa basi dalam percakapan. Nah, itu sering terjadi di masyarakat, ya. Berapa dengan orang-orang Arab, kalau udah kata-kata itu kita dengar enak banget, wallahi la. Padahal bukan untuk sumpah itu, tapi ada untuk lil mujabalah. Berarti wasahih adalah wa yashmalu dawaini. Maka pendapat yang benar di sini bahwa berarti Allahu itu mencakup dua macam. Ada dua macam di sini. Wa huwa ikhtiyaru Ibnu Jarir At-Tabari, yaitu sebagaimana yang dipilih oleh Ibnu Jarir At-Tabari, faqad qala rahimahullah. Sebagaimana Imam Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan wallahu fi kalamil Arab, bahwa kata-kata Allahu di dalam ucapan orang-orang Arab itu kullu kalamin kana madhmuman, setiap perkataan yang mengandung sesuatu yang buruk, ya, yang ada celaan, wa fi'lin, dan perbuatan la ma'na lahu mahjuan, yang tidak ada makna sesungguhnya secara jahat, secara terang-terangan. Baikkan Allahu bawasab musibtu, maka apabila Allahu di sini sebagaimana yang telah aku sifati, kata Ibnu Jarir, wa kana al-halif billahi ma fa'ala kadza wa qad fa'al, maka orang yang bersumpah atas nama Allah dia tidak melakukan itu, maka dia sesungguhnya telah berbuat, telah melakukannya. Walaupun fa'al kadza wa ma fa'al, dan sungguh ada yang telah mengatakan demikian, maka dia melakukannya. Ala sabil sabqil lisan, itu biasanya didahului dengan ucapan dulu. Jadi disebut dengan sabqul lisan. Sabqul lisan didahului oleh ucapan sebelum perbuatan, ucapannya dulu. Itu namanya sabqul lisan. Wal qail wallahi inna hadza, ya, misalnya, wallahi inna hadza la fulan wa huwa yarahu kama qala. Demi Allah, dia benar-benar si fulan tuh. Artinya dia dari jauh dia mengatakan, dari geraknya, perbuatannya, dia mengatakan, demi Allah, ini kayaknya si fulan nih, dari suaranya. Ternyata
setelah mendekat, setelah jelas, benar-benar dia sebagaimana yang dia telah ketahui. Maka itu namanya telah didahului oleh ucapan wallahi huwa fulan, demi Allah pasti dia si fulan. Itu menunjukkan bahwa sabqul kalam, ucapan yang didahulukan dengan kalimat itu tadi, kemudian perbuatan yang berikutnya menunjukkan kebenaran atas hal tersebut. Ya. Wasabqul lisan ala ghairi ta'ammudi harfin ala batil. Berarti yang namanya sabqul lisan itu bukan sesuatu yang disengaja untuk bersumpah sehingga jangka batil, enggak. Jadi artinya boleh aja. Sungguh kalau dari suaranya dia nih, suaranya dia nih, nggak salah lagi. Itu namanya sabqul kalam tuh, sabqul lisan. Setelah dia mendekat, dia melihat benar kata saya. Wallahi huwa, benar dia. Baik, itu namanya sesuatu yang didahului dengan kalimat. Jadi halifuna minal ibadi bi alsinatihim. Semuanya itu bersumpah dengan keimanan yang ada pada diri mereka yang melalui lisan-lisan mereka itu. Malam tata'abbad bihil itu, selagi tidak bersengaja atau tidak menyengajakan pada itu atas perbuatan dosa ulumu pada hati mereka itu. Karena makluman annahu lughat fi aimanihim la tarjimu kafar. Maka yang seperti itu adalah sesuatu yang telah dimaklumi secara bersama, yang tidak lazim atau tidak wajib atas orang yang mengucapkannya itu untuk membayar denda atas sumpahnya itu. Sehingga dari sini poin-poin yang bisa kita ambil apa? Ya. Pertama, bahwa al-hikmah fil amr bitaqlilil iman. Hikmah dari perintah ini semuanya hendaknya dengan taklilul iman, ada pada halafa fi kulli qalilin wa katsirin billah, ya. Untuk menyedikitkan, artinya tidak mengobrol sumpah, tidak menggampangkan bahasanya dengan atas nama Allah. Karena kalau sudah atas nama Allah, itu namanya sudah menjangkut kepada satu keyakinan. Wallahi, itu namanya keyakinan, keimanan, keyakinan. Ya. Nah, maka anda berharap fi kulli qalilin wa katsirin billah, ya. Siapa yang bersumpah atas nama Allah, baik sedikit ataupun banyak, intalaqa lisanu bidzalika la yabqa lil yamini fi qalbi waqun, ya. Di mana telah terucap, ya, oleh lisannya itu dengan hal tersebut, maka tidak akan menetap dari sumpah tersebut di dalam hatinya akan sesuatu. Maka fala yu'min yaqdamu al-yamin al-kalimah. Maka hendaknya seorang tidak perlu mempercayai atas perkara-perkara yang sumpah tadi, sekalipun memang perkara sumpah dusta. Wa min kamal ta'zim billahi ayyakuna dzikrullahi ajaru a'la. Maka yang paling bagus, yang paling sempurna, ya, dalam hal ini adalah hendaknya seseorang mengagungkan Allah, menyebut nama Allah yang paling mulia, paling tinggi di sisinya, min ayyastashhida bihi, dari dia meminta persaksian dengannya, fi ghardin minal aghrad dunyawiyah, dan satu tujuan dari tujuan-tujuan duniawiyah. Jadi jangan sampai seseorang dia ingin mendapatkan satu kepentingan duniawi, kemudian dia menggunakan atau dia ingin mendapatkan kepuasan duniawi yang dia inginkan dengan tujuannya dia itu, kemudian dia mengobrol sumpah atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sumpahnya itu bertentangan dengan kebaikan, ketakwaan, dan untuk memperbaiki hubungan sesama manusia. Karena hal yang demikian ini bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah menciptakan hamba-hambanya itu semuanya untuk beribadah kepadanya, dan bentuk ibadah itu adalah bentuk kepatuhan.
kepada Sang Khalik. Dan Sang Khalik, Allah tidak akan pernah memerintahkan seseorang untuk berbuat jahat, untuk berbuat kerusakan, untuk berbuat kezaliman. Tetapi perintah Allah selalu dalam kebaikan, ketakwaan, dan menjaga hubungan sesama manusia. Poin yang kedua pada ayat ini adalah zikrullah illah. Allah menyebutkan di sini alasannya. Ya. Alasannya apa? At-tabarru wa tattaqu. Hendaknya kalian bertakwa atau hendaknya kalian berbuat baik dan bertakwa. Al-iradatu at-tabarru wa tattaqu. Keinginan seseorang untuk melakukan kebaikan, kebajikan dan ketakwaan. Fa'in kila apabila yalzam bitarkil harfi usulal birri wa taqwa. Kaifa yalzam bitarkil harfi? Bagaimana seseorang bisa melazimkan dirinya untuk meninggalkan sumpah untuk tercapainya satu kebaikan dan ketakwaan? Maka apa jawab? Anda batal harf li'atiqadihi. Siapa saja yang meninggalkan sumpah karena keyakinannya Allah Ta'ala ajalla wa a'zam, bahwa Allah yang paling tinggi dan paling agung, bin ayyashdashida bismil azim, dari meminta persaksian dengan namanya yang agung itu fi matalib dunia, dalam urusan-urusan dunia. Maka wal khasa'id bin umur hayat, dan kerugian wal khasa'id dalam umur hayat, dalam urusan dunia ini, dalam urusan kehidupan para sakka adalah min awami birri, maka tidak dilakukan ini, tidak dilakukan lagi, bahwa itu adalah termasuk dari pintu-pintu satu kebajikan dan ketakwaan yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang ketiga, qala Imam Jassas, berkata Al-Imam Al-Jassas, wa qad dzakara Allah Ta'ala annahu fi mawadhi'a fi kitab al-aziz. Allah telah banyak menyebut kalimat Allah di dalam beberapa tempat di dalam kitab Al-Aziz yang mulia. Maka yang lebih ma'ani mukhtalifah, bahkan artinya di situ memiliki makna atau memiliki arti yang berbeda-beda sesuai dengan keadaan di mana keluar darinya satu perkataan itu. Jadi tidak harus kata-kata billahi fi ibadikum itu adalah sesuatu ucapan yang sumpah dengan tidak disengaja, tetapi tergantung memiliki kondisi keadaan yang memang disampaikan oleh seseorang untuk mengucapkan hal tersebut, sebagaimana Allah juga menerangkan di beberapa ayat-ayat pada Al-Quran Karim dengan makna yang berbeda-beda. Seperti wa idza sami'u lahwa a'radu anhu, wa idza sami'u al-lahwa, maka apabila mereka mendengarkan Allahu a'radu anhu, mereka berpaling darinya. Artinya di sini apa? Al-kufru. Artinya di sini Allahu itu adalah al-kufur, kekufuran, wal kalamul khabith, perkataan yang buruk, perkataan yang jelek. Wa al-ghaw fi, dalam ayat Al-Quran, wa al-ghaw fi, artinya al-ghaw fi di sini adalah la yufidu syai'an, satu perkataan yang tidak mendatangkan sedikit pun manfaat. Ya. Nah, kemudian kita bisa mengambil daripada hikmah tasyri yang berkenaan dengan ayat Al-Quran ini, ya. Tursidu hadil ayat, hal-hal yang memang diterangkan dalam ayat ini adalah pertama, ada mujawazil halfi alal bad'i min fi'lil birri wal khair. Hendaknya ada mujawazil halfi, tidak dibolehkannya bersumpah atas larangan untuk melakukan satu perbuatan baik dan ketakwaan dan kebajikan. Jadi jangan sampai seseorang melakukan bersumpah, kemudian dengan sumpah atas nama Allah dia tidak melakukan kebaikan dan kebajikan. Itu dilarang. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala
selalu menginginkan hambanya untuk melakukan kebaikan. Jangan berlindung di atas sumpah seseorang kemudian melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan perintah Allah. Kemudian yang kedua, man halafa ala yaminin wa ra'al khairan fi khilafiha falyaf'alil khair wal yukaffir. Barang siapa yang bersumpah kemudian dia melihat kebaikan pada sesuatu yang berlawanan, maka dia lakukan kebaikan itu dan dia membayar kifarat. Artinya dia sumpah, ternyata perbuatan sesuatu ini berlawanan dengan sumpahnya dia atas nama Allah, maka dia lakukan yang ini, yang baik ini, dan dia tidak bayar kifarat, bayar tebusan. Tebusannya dengan cara apa? Dia bisa mempertimbangkan orang miskin, ya. Dia bisa berpuasa, gitu. Itu kalau tebusan untuk bersumpah, gitu. Sementara yaminul lahu allati la yaqsud biha al-yamin la mu'akhadhata 'alaiha wa la kafarata biha. Sumpah yang tidak disengaja untuk sumpah, maka tidak berdosa atasnya dan tidak perlu dia membayar kifarat. Jadi hikmah dari apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 200 ya, 23 dan 224 ini menunjukkan bahwa sesungguhnya 224 225 ini amarat syari'ah al-ghababil ihsan. Allah syariat yang sangat mulia ini, yang sangat suci ini selalu memerintahkan untuk melakukan kebajikan-kebajikan serta melakukan kebaikan-kebaikan pula kepada pasangannya, kepada istrinya, dan juga muasyarah dengan cara yang baik. Diharapkan untuk menyakitinya serta membahayakannya, karena memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan pasangan itu sebagaimana yang Allah perintahkan, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Hendaklah pergaulilah istri-istri kalian itu dengan cara yang ma'ruf. Karena tidak boleh seorang istri itu ya, karena bencinya seorang suami kemudian dia mengilah ya. Mengilah artinya dia bersumpah untuk tidak menggauli istrinya. Sehingga kalau itu dilakukan berarti dia telah menggantung terhadap perbuatan hubungan dengan istrinya. Maka agama memberikan batasan tidak boleh lebih dari 4 bulan. Dan itu tentu Sayyidina Umar bin Khattab juga pernah bertanya kepada kaum wanita termasuk pada putrinya Sayyidah Hafsah, berapa lama seorang wanita itu bisa bertahan untuk tidak digauli oleh suaminya, dan dia dalam rangka hal bisa bertahan dirinya. Kemudian diberitahu bahwa tidak lebih dari 4 bulan. Maka kemudian Sayyidina Umar mengambil keputusan setiap pasukan tentara yang diutus oleh Sayyidina Umar keluar wilayah, maka dia tidak boleh lebih dari 4 bulan. Maka kalau sudah dikirim utusan keluar dalam peperangan, maka sebelum 4 bulan sudah ditarik tuh pasukan itu dan diganti dengan pasukan yang baru. Inilah hal-hal yang berkenaan dengan kajian kita pada ayat Al-Quran Karim surah Al-Baqarah ayat 224 dan 225. Apabila kita sudah menyelesaikan kajian ini, mungkin ada hal-hal yang mau ditambahkan atau yang mau ditanyakan berkenaan dengan materi, persilakan. Banyak zaman sekarang ini orang suka berbuat jahat gitu ya. Iya. Tapi ketika dia ditanya, juga bersumpah sama Allah. Ya Allah, saya nggak berbuat gitu. Tapi Iya. dia berbuat itu gimana? Ya. Bersumpah atas nama Allah ya, untuk melakukan kebaikan saja sebaiknya tidak dilakukan ya. Bahkan jangan sampai
kalimat sumpah atas nama Allah itu seolah-olah menjadi tameng atau pelindung buat mereka yang melakukan kejahatan. Gitu. Tentu hal ini tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang berbuat jahat, kemudian dia bersumpah bahwa dia tidak melakukan kejahatan itu, padahal dia melakukan. Bagaimana hukumnya? Orang yang seperti itu tentunya dia sudah berdusta kepada Allah dan juga berdusta kepada orang lain yang menggunakan atas nama Allah. Sehingga dia bisa mendapatkan hukuman yang double atas perbuatan dan sumpah tersebut. Karena kenapa? Karena hal tersebut tidak sepatutnya orang memperbaikkan sumpah atas nama Allah kemudian untuk melindungi dirinya dari perbuatan-perbuatan jahatnya. Gitu ya. Karena orang-orang yang berbuat baik saja dalam ajaran agama Islam, dia tidak perlu bersumpah atas nama Allah. Bagaimana tentu orang yang berbuat jahat sudah tidak boleh, udah gitu bersumpah lagi atas nama Allah. Tentu ini bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan Allah selalu melihara kita, melindungi kita, mengangkat segala bentuk penyakit, wabah, dan Allah jadikan kesehatan yang diberikan kepada kita salah kepada kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah tatma'innul qulub. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha Alhamdulillah rabbil alamin sallallahu alaihi wasallam. Ya اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك صلى الله عليه وسلم. ربي والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. يا الله. Sallallahu ala Muhammad alaihi wasallam. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad